Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat, teman-teman panitia dan IT yang terhormat, serta peserta debat konun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mencapai pada tahap akhir dari event ini, yakni final lomba debat konun MKKN 2023 di Lamongan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya tegaskan bahwa tata tertib sama dengan yang saya sampaikan di penyisihan. Pada intinya adalah silahkan para peserta debat konun membangun argumen yang kokoh, tetapi jangan sampai merendahkan pihak lain. Akhlak, etika, moralnya dijaga. Itu yang menjadi poin dari tata tertib kemarin. Yang kedua, dalam final ini pembagian waktu akan dirubah, tidak sama dengan kemarin. Pembagian waktunya adalah 5 menit pertama argumen dari tim pro, 5 menit kedua adalah argumen dari tim kontra. Saat menyampaikan argumen tidak boleh ada interupsi. Untuk perpindahan argumen pertama ke kedua nanti saya akan beri kode dengan ketuk 2 kali, berarti mau 10 detik berakhir. Nanti kalau saya ketuk 3 kali berarti harus berhenti. Oke. Yang kedua, 2 menit akan digunakan oleh Dewan Hakim memberikan deskripsi pernyataan atau pertanyaan yang akan dijadikan bahan debat dari tema yang dibahas. Selanjutnya 30 menit silakan dipergunakan untuk debat secara maksimal. 30 menit full. Kalau kemarin kita batasi, moderator membatasi tema, tapi sekarang tidak, karena di final. Silahkan berdebat semaksimal mungkin. Dilanjutkan kepada 2 menit terakhir, silakan memberikan closing statement, kemudian ditutup dengan komentar atau komentar dari Dewan Hakim. Itu hal pokok yang harus kita patuhi dalam final debat kon kali ini. Saya minta ini dipatuhi bersama dan kita jaga kondusivitas event ini sehingga menjadi event yang baik, menjadi tukar ilmu yang baik, dan menjadikan kita lebih dewasa ke depannya. Saya kira begitu. Mari kita mulai kegiatan kita final lomba debat konun MKKN 2023 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya panggil kepada para peserta final untuk maju ke depan untuk memilih tema yang akan didebatkan. Nomor tampil berapa? Nomor tampil 1. Nomor tampil 1 mana? Satu lagi. Nomor tampil 1. Nomor tampil 1. Oke. Harus sepakat ini pilih yang mana ya? Silakan. Kelompok yang berbeda tapi tampil pertama. Atau mau dipilihkan? Dibuka sendiri, dibuka berdua. Satu hal lagi, mohon maaf saya lupa menyampaikan. Ketika debat tidak boleh membawa catatan atau kertas apapun. Kertas kita sediakan kertas kosong dan minta debat. Untuk penampil pertama akan membahas izin pendirian rumah ibadah. Siap? Silakan kedua tim untuk maju ke depan.
The Constitution of freedom of religion is the most inalienable secret of human rights. As we are on the opposition, we strongly argue that it is not necessary for a permit of the establishment of a house of worship for fulfilling the diversity of the religious society. The key product is acceptability to understand religion to fulfill diversity of religious rights. Well, it is stated by the human rights that is mentioned in the 1945 Constitution of freedom of religion, namely the Article 28, paragraph 1 and paragraph 2. Of the 1945 Constitution, the freedom of right applies to a person to the right to determine religion, the right to worship, the right to know the place of worship, the right to choose religion, the right to be free from discrimination, and the right to have protection from the torture. And let me emphasize the right to have the place of worship. For religious values and security, everyone must be able to obey the law environment, and that is our commitment as a nation. Not regulation needs to change, not laws of need to change. But what's the matter? What does God bring is the context of the society that I'm writing law. Diversity in Indonesia means socialization that will bring that will bring the peaceful for all diversity in Indonesia. Before we even start to argue about the meaning of the village of worship in Indonesia, please understand that a house of worship is a symbol of it's not imagine someone portraying themselves as Islam, and it's so easy for them and build a house of worship, but not actually dari kelompok pro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan juga Pak Moderator, tim kontra dan penonton. Dalam pembahasan kali ini kami sebagai tim pro dalam membahas izin pendirian rumah ibadah. Sebagaimana kita tahu, yang namanya maksudnya rumah ibadah itu berarti adalah sebuah rumah yang digunakan untuk beribadah pada umat-umat beragama yang ada di Indonesia ini, dan itu diatur dalam surat keputusan bersama Kementerian Agama dan Menteri Dalam Negeri pasal 8 dan pasal 9 2006, yang mana di sana disyaratkan syarat-syarat yang administratif berupa 90 KTP untuk orang yang terlibat, 60 dukungan setempat, rekomendasi dari FKB. Nah, untuk masalah seperti ini kami sangat setuju adanya pengaturan izin mendirikan rumah ibadah. Yang pertama, yang namanya pendirian rumah ibadah menurut Kementerian Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam pasalnya itu merupakan sebuah metode, sebuah langkah wasilah untuk menciptakan kerukunan beragama itu sendiri. Kenapa? Karena yang namanya mendirikan rumah ibadah itu cakupannya tatanan sosial dan publik. Urusannya masalah sosial dan publik, bukan masalah personal. Dan juga ini dikuatkan dalam Tasyri' al-Jinai, Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa yang namanya pembuatan undang-undang itu cakupannya dalam membahas atau menertibkan ke umum. Nah, dan sehingga wajar saja dalam
surat SKB Menak dan Mendagri pasal 8 dan pasal 9 2006 perlu itu diatur karena karena ini tercakup tatanan sosial republik sehingga perlu dibuatkan undang-undang supaya jelas administrasinya dan juga ini sesuai dengan syariat bahwa yang namanya pembuatan undang-undang itu mencakup ketertiban umum dan juga ini harus disepakati dan wajib diamalkan bersama karena ini sudah pernah diadakan pertemuan pada tanggal 21 Maret 2006 pemuka-pemuka agama mulai dari Hindu, Buddha, Kristen, MUI itu mereka semua menjalani 8 sampai 11 pertemuan dan mereka bersepakat atas pendirian rumah ibadah ini atau izin pendirian rumah ibadah ini. Nah yang namanya menurut Kiai Afifuddin Muhajir kesepakatan semacam ini termasuk al-ijma al-alami yang mana itu wajib untuk dipatuhi atau konsep al-wafa bin aqdi. Kemudian yang perlu dipahami, undang-undang ini sama sekali tidak memuat nilai diskriminasi. Kami buktikan pertama menggunakan teori keadilan dan kesetaraan yang dikemukakan oleh Aristoteles, di mana setara dan adil itu dipahami kesamaan dari sisi numerik dan juga proporsional. Apa artinya? Kesetaraan proporsional berarti memberikan hak sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari tiap-tiap orang. Maka apabila ada masyarakat Indonesia yang minoritas tidak memiliki kebutuhan untuk mendirikan rumah ibadah sendiri, masih bisa untuk menjalankan ibadahnya di tempat lain bersama dengan komunitasnya, maka tidak perlu kita berikan izin untuk mendirikan tempat ibadah, dan itu tetap tidak menyalahi teori keadilan yang ada dalam Pancasila. Sebab apa? Sesuai dengan teori kesamaan proporsional. Kedua, kalau kita lihat dalam kacamata Islam, Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Al-Jihad menjelaskan, laisa min mubarorin ihdasul kanais min ghairi hajah. Apabila tidak ada kebutuhan untuk mendirikan tempat ibadah, maka bukan sebuah kebaikan apabila ada orang yang mendirikan. Kedua, yang perlu kita pahami, dalam usul fikih ada salah satu dalil yang sangat kuat berupa ijma. Tadi sudah dipresentasikan oleh teman kami, di mana peraturan ini dibentuk atas dasar kesepakatan dari seluruh perwakilan agama yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, hal ini sudah menjadi peraturan pemerintah. Teorinya sebagaimana dalam Asbawana Dhair dijelaskan, menurut pandangan usul fikih bahwa imam itu a'rafu bil maslahat. Pemerintah lebih tahu mana yang maslahat. Apabila menurut pemerintah pendirian rumah ibadah dengan cara diundang-undangkan kemudian ada aturan tersendiri dinilai lebih maslahat, maka hal itu dibenarkan menurut teori usul fikih. Pada akhirnya kami sangat mendukung pendirian rumah ibadah dengan undang-undang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai tim kontra, kami menolak keras dengan adanya perizinan dalam mendirikan rumah ibadah. Kami berlandasan kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29, yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak menganut kepercayaannya masing-masing. Begitu juga dengan menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya itu. Maka konsekuensi dari undang-undang ini adalah jika pemerintah mengizinkan untuk menganut kepercayaannya itu, maka otomatis seharusnya pemerintah secara langsung memberikan izin kepada orang yang menganut kepercayaan itu untuk menjalankan ibadahnya di tempat yang ia yakini dan tempat yang ia pilih sendiri tanpa adanya perizinan. Kenapa tidak perlu adanya perizinan? Sebagaimana dengan undang-undang yang saudara tim pro sampaikan tadi, berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri begitu juga dengan Menteri Agama nomor 8/9/2006 pasal 14 ayat 2, yang mana pasal 14 ayat 2 yang saudara sampaikan dari tim pro ini mengandung kesulitan.
kenapa kami sampaikan mengandung kesulitan? Di poin A dijelaskan bahwasanya rumah ibadah itu mesti boleh didirikan ketika ada 90 KTP, 90 orang yang KTP yang disahkan di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, mesti ada 60 orang dukungan yang berada di daerah setempat. Lantas hal ini sangat menyulitkan bagi kaum minoritas. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ini agama yang kita akui bukan hanya agama Islam, ada agama Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Kita ambil saja contohnya ketika kita berada di wilayah minoritas. Ketika kita berada di Bali contohnya, ketika agama Islam itu sedikit di sana, ketika di suatu wilayah tersebut kurang jumlahnya 90, kemudian kurang ada 60 dukungan dari wilayah atau warga setempat, hal itu sangat menyulitkan bagi orang tersebut. Sehingga logikanya ketika itu dipersulit oleh pemerintah, maka di manakah orang tersebut akan mendirikan ibadah lagi? Kemudian hal itu juga sejalan dengan kaidah fikih. Sebagaimana dalam kaidah yassiru wala tu'assiru. Kita dalam beragama, kita mesti memudahkan urusan dan jangan mempersulit. Salah satu bentuk mempersulit sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Maka oleh sebab itu, kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya perizinan dalam pendirian rumah ibadah tersebut. Dan satu lagi, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kita selaku warga negara diberi kebebasan dalam memeluk agama. Ya, secara otomatis kalau pemerintah sudah memberi kebebasan kita untuk memeluk agama, pemerintah harus juga memberi kita kebebasan dalam mendirikan rumah ibadah. Karena bagaimana kita akan melakukan ibadah agama kita tersebut kalau pemerintah tidak mengizinkan kita atau melarang kita dalam mendirikan rumah ibadah. Sesuai dengan kaidah fikihnya, ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ya, ridho dengan sesuatu, kita harus ridho dengan akibat yang ditimbulkan dari sesuatu tersebut. Kalau pemerintah itu mengizinkan atau memberi kebebasan kita dalam beribadat dan menganut agama kita masing-masing, secara otomatis pemerintah harus ridho dengan konsekuensi hal tersebut, yaitu dengan diizinkan atau dibolehkan kita membangun rumah ibadah kita. Of worship houses. Remember the constitutional law that explains your religious right. More details you can open in constitutional law 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesuai yang tim pro katakan tadi, seorang imam itu lebih mengetahui dengan kemaslahatan. Jadi saya ingin bertanya, lantas bagaimanakah kita menanggapi beberapa orang yang berada di daerah terpencil dan kurangnya warga di daerah tersebut? Selanjutnya silakan Dewan Hakim. Saudara pro maupun kontra setelah mengungkapkan tadi pandangan tanggapannya, saya ingin bertanya kepada saudara. Anda tadi mengungkapkan bahwa dijamin untuk melaksanakan ibadah menurut agama. Bisa Anda kemukakan dasar hukum dalam konstitusi? Apa ada dasar hukum dalam konstitusi? Undang-Undang Dasar 45. Baik, terima kasih Bapak. Undang-undang sebagaimana yang saya sebutkan tadi berada pada pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya gimana? Bahwasanya setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, kepercayaannya. Ya, Anda masuk ke kepercayaannya itu apa? Baik, terima kasih Bapak. Yang dimaksud dengan kepercayaannya itu adalah keyakinan yang ada dalam dirinya tentang ketuhanan.
atau biasa kita sebut dengan agama. Artinya berdasarkan dari undang-undang yang sudah dijelaskan ini, ketika negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk menganut kepercayaannya masing-masing, artinya keyakinan yang berada dalam dirinya masing-masing, maka negara juga. Stop. Apa Anda tidak mengakui adanya aliran kepercayaan? Ustaz, gimana tadi? Aliran kepercayaan. Ya, baik. Yang dimaksud dengan kepercayaan di sini adalah agama. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya agama yang diakui dalam negara Indonesia sebagai negara yang memang sudah mengatur tentang itu ada 5 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6. Sekarang yang silakan diperdebatkan, kaitkan antara agama, kepercayaan, penganut, dan rumah ibadah. Silakan. Pertama, kemudian saya persilakan pada kedua tim. Pertama, dalam Undang-Undang Dasar memang diatur berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan untuk menganut kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi Anda harus pahami bahwa diatur bukan berarti dilarang. Pemerintah tidak melarang warganya untuk menganut suatu kepercayaan tertentu. Yang pemerintah lakukan hanyalah mengatur bagaimana agar setiap dari warga negara dalam beragama, dalam menganut keyakinan tidak mengganggu agama lainnya. Izin. Tambah satu lagi begini, jadi nalar logisnya kenapa kok ada aturan ini? Karena rumah ibadah itu yang ada di konteks sosial masyarakat nanti akan menjadi bagian dari masyarakat. Ketika kita mau menjadi bagian dari masyarakat, otomatis untuk tidak menimbulkan yang namanya perpecahan, maka harus ada dukungan keberadaan kita di sana. Maka dari itu ada syarat harus 60 masyarakat yang mendukung. Biar apa? Biar nanti tidak ada kericuhan dalam masalah membangun rumah ibadah di sana. Di sini kami tidak pernah, ya, dari statement yang kami sampaikan tadi, kami tidak pernah menyatakan bahwasanya negara itu mempersulit seseorang dalam menjalankan agamanya. Yang Saudara Pro tadi sampaikan bahwasanya setiap orang beragama kan memang memiliki tempat peribadahan agamanya masing-masing. Seperti ini, Mas, belum selesai saya. Nah, kemudian ya, yang kami perdebatkan di sini adalah kami tidak setuju dengan adanya perizinan dalam pendirian rumah agama. Oke, Mas tadi kaitkan dia dengan adanya keamanan yang akan timbul ketika terjadi perselisihan. Nah, yang kami tekankan di sini adalah bagi kaum minoritas, kita mesti menimbang bahwasanya di Indonesia ini agama itu bukan hanya agama Islam. Bagi agama Islam mungkin bisa seperti itu karena mayoritas penduduknya itu banyak yang beragama Islam. Bagi agama-agama minoritas yang berada di wilayah yang tidak mayoritas yang memeluk agama tersebut, dengan undang-undang yang Mas sampaikan tadi itu justru menimbulkan kesulitan. Kenapa? Faktanya di lapangan kita perhatikan bahwasanya sangat banyak kita lihat peristiwa-peristiwa adanya orang-orang, seperti kita lihat adanya orang yang mendiskriminasi rumah ibadah agama yang lain, sehingga ada yang melakukan pembubaran terhadap pelaksanaan agama ibadah pelaksanaan agama di rumah ibadah tersebut. Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya tidak semua orang yang menganut kepercayaan agama di Indonesia ini yang bisa melakukan sikap toleransi seperti itu, sehingga hal itu justru memberatkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadahnya, terkhusus bagi kaum minoritas. Oke, pada intinya Anda menganggap peraturan ini timpang sebelah, hanya menguntungkan agama Islam saja. Kami rasa argumen ini perlu kita uji kelayakannya. Karena apa? Agama Islam di timur, Indonesia bagian timur, taruhlah Papua, Anda bisa cek, mereka juga kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah. Begitupun sebaliknya, agama lain misalkan di Aceh, karena dia minoritas, akhirnya juga kesulitan. Pada akhirnya gini, undang-undang ini sama sekali tidak timpang sebelah, mengunggulkan satu agama dan merendahkan agama yang lain. Karena apa? Semua dirasakan oleh masyarakat apapun agamanya. Kedua gini, terkait masalah kesulitan, saya kasih analogi sederhana.
pemerintah tidak melarang kita untuk berkendara, akan tetapi pemerintah mengatur aturan dalam berkendara. Bukan berarti pemerintah mempersulit kita untuk berkendara, melainkan apa? Menjaga agar legalitas hak rakyat untuk berkendara itu tidak sampai mengganggu rakyat yang lain. Sama dengan kasus kita, negara mengakui adanya kebebasan untuk beragama, negara mengakui adanya kebebasan untuk menganut kepercayaan. Baik, terima kasih Mas. Negara tidak melarang, hanya mengatur agar tidak menimbulkan kesalahan. Terima kasih, kami sudah memahami apa maksud Mas. Sekarang coba izinkan kami dulu ya. Tadi Mas mengaitkan ya permasalahan ini dengan kesulitan mendirikan rumah ibadah di Aceh. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Aceh itu mayoritasnya adalah Islam. Kemudian terjadi juga kesulitan mendirikan rumah ibadah di Papua. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Papua itu minoritas adalah agama Islam dan mayoritas adalah agama selain dari agama Islam. Itu spekulasi kesulitan itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena sedikitnya ya orang yang setuju dengan adanya perizinan untuk mendirikan rumah ibadah tersebut, sehingga di sanalah letak kesulitannya. Ya, karena sulitnya mendapatkan izin tersebut. Ya, sulitnya mendapatkan izin tersebut, baik itu nanti dari pihak warga atau rakyat yang ingin mengizinkan seseorang untuk mendirikan rumah tersebut, sehingga undang-undang ini menurut kami sebagai tim kontra mesti direvisi kembali dan mesti diamandemen sekali lagi. Kan kami sudah bilang dari pertama, pendirian rumah ibadah analoginya itu dia akan menjadi bagian dari masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga ketika dia itu akan menjadi bagian dari masyarakat, logisnya bagaimanapun juga harus diterima oleh masyarakat. Tujuannya satu, ketika masyarakat menerima maka akan timbul kemakmuran dan kesejahteraan di antara umat beragama. Baik. Akhirnya ketika memang minoritas itu tidak diizinkan, Bokyo yang si minoritas ini itu sadar diri bahwasanya memang dia itu tidak diterima di sana untuk mendirikan rumah ibadah. Sebentar ya, coba tadi kan yang ditanyakan juri jelaskan masalah agama, keyakinan, ibadah dan rumah ibadah ini. Sekarang saya analogikan seperti ini. Memang dalam Undang-Undang Dasar yang jenengan jadikan sebagai pedoman Anda untuk tidak setuju terhadap ini, bahwa Indonesia memberikan kebebasan beragama, meyakini sesuatu dan beribadah terhadap keyakinan yang dianuti. Sekarang saya tanya, apakah yang namanya beribadah itu harus bergantung dengan adanya rumah ibadah? Kita bayangkan aja, ya, mau sholat apa harus di masjid? Baik, enggak harus. Sehingga yang namanya minoritas sebagaimana yang teman kami sampaikan, ya berarti sadar diri, dia tetap bisa beribadah. Tidak ada undang-undang dasar yang dicemari di sini, nggak ada. Tetap negara. Kalau Mas tadi memberikan argumen tentang bagi kaum minoritas harus sadar diri, Kak, Mas itu mesti memperhatikan kalimat yang Mas sampaikan. Kalau adanya kalimat sadar diri, di mana letak keadilan seluruh rakyat Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas tadi menyampaikan bahwa ibadah itu apakah tidak perlu ada tempat ibadahnya? Ya, kami sampaikan tempat ibadah itu mesti ada tempatnya. Ya, sebagaimana yang disampaikan. Ya, mana mungkin orang yang hamil dipisahkan dari anaknya. Itu merupakan satu kesatuan, Mas. Begitu juga dengan ibadah dan rumah ibadah. Ya, ini logika kami seperti ini. Ibadah itu adalah perbuatan, rumah ibadah adalah tempat melakukan perbuatan. Kita berada di dunia dan kita punya tempat untuk melaksanakan kehidupan kita di dunia, yaitu di bumi. Ya, begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kalau panjang-panjang sudah ditangkap poinnya ya. Kemudian belum, Mas. Ini satu lagi. Mas tadi sampaikan bahwasanya menjadi bagian dari masyarakat. Ya, Mas sampaikan dari bahwasanya ibadah tempat rumah ibadah itu sudah menjadi bagian dari masyarakat, sehingga itu harus diterima oleh masyarakat dan terjadi kemakmuran. Pertanyaan saya, apakah dalam mewujudkan kemakmuran tadi
ya seseorang mesti mesti menyamakan perizinan. Nggak perlu mas, kemakmuran itu nggak perlu harus ada perizinan sebelumnya. Kemakmuran itu terwujud ketika satu pihak dengan pihak lainnya setuju. Saya ini sudah diterima ya 3 poin. Pertama gini, iya, kalau diberikan perizinan sebagaimana fakta yang saya sampaikan tadi mas. Ya, teruskan. Anda akan terjebak dengan statement Anda sendiri. Iya, seperti dulu ya. Seperti itu. Ya, kalau ada kesulitan ya bagi satu orang pemeluk agama dan orang pemeluk agama tadi sulit untuk mengizinkan orang lain dalam menjalankan agamanya dengan adanya perizinan tadi, maka seolah-olah dari mana sisi kemakmuran itu akan Oke, sudah ditangkap poinnya, nggak usah panjang-panjang. Pertama gini, akan kami beri kuliah tentang keadilan. Anda harus paham bahwa Indonesia memang mempunyai menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warganya. Tapi Anda harus mengerti maksud adil ini bagaimana. Kami kutip dalam teori Islam sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Kafi atau dalam kitab Al-Hikam. Al-adlu ialah itu kulli dihakin hakuh, memberikan hak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsinya. Adil gak harus sama, itu yang harus Anda pahami. Sehingga gini, apabila ada kaum minoritas, dia memang tidak punya kebutuhan untuk mendirikan rumah ibadah, kemudian pemerintah melarang karena nggak memenuhi syarat, bukan berarti pemerintah tidak memberikan keadilan bagi dirinya. Itu yang pertama. Kedua, kaum minoritas itu. Yang kedua gini, Anda menanyakan kepada kami bahwa setiap warga negara Indonesia itu butuh tempat ibadah. Anda harus bedakan tempat ibadah dan rumah ibadah. Ibadah bisa bertempat dimanapun tanpa harus pakai rumah ibadah. Sehingga saat pemerintah melarang pendirian rumah ibadah bagi kaum minoritas dengan alasan hanya akan menimbulkan kerusuhan, bukan berarti pemerintah melarang untuk beribadah. Anda bisa bertempat ibadah di kamar tanpa harus di masjid. Begitupun agama lain. Dan yang ketiga, berkaitan dengan masalah kemakmuran, berkaitan dengan masalah kerukunan. Andaikan ada kaum minoritas yang terlalu mengupayakan untuk mendirikan rumah ibadah di mana masyarakat sekitar tidak setuju, jika hal ini diperbolehkan oleh pemerintah, justru akan merusak kerukunan umat. Sebab apa? Saat rumah ibadah tadi didirikan, masyarakat tidak setuju, mereka akan demo, mereka hanya akan memusuhi rumah ibadah tadi. Kerukunan dan kemakmuran Indonesia akan hilang. Oke mas, terima kasih. Sebentar. Saya kasih logika. Sebentar. Gantikan kita mas ya. Tadi mas sudah tadi ya. Oke. Tadi mas sampaikan di bagian terakhir bahwa hal itu bisa merusak kerukunan umat beragama. Ya, merusak kerukunan umat beragama. Karena dengan perlu adanya perizinan untuk mendirikan rumah ibadah tersebut. Ya, maka logikanya seperti ini mas. Kapan ya kerusakan itu terjadi? Kapan kerusakan itu terjadi? Ketika tidak adanya perizinan mas. Oke, saya jawab dengan fakta. Belum lama ini, beberapa tahun kemarin, Bupati Lebak itu tenang, viral. Kenapa? Karena melarang pendirian rumah ibadah bagi kaum minoritas. Sebab apa? Kok Bupati Lebak berani melarang? Karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pendirian rumah ibadah ini. Ini fakta sosial yang menunjukkan kalau kaum minoritas memaksakan diri untuk mendirikan rumah ibadah, maka akan hilang kerukunan, akan hilang keharmonisan antar umat beragama. Oke, bagaimana mas menyikapi? Kalau mas sampaikan seperti itu, kaum minoritas mesti menerima keputusan. Bagaimana mas mau menerapkan keadilan? Ya itu namanya tidak adil mas. Saya berkeyakinan itu tidak adil. Tadi sudah dijelaskan untuk ribuan kalinya. Iya nggak bisa. Konsep adil yang mas sampaikan di pendirian ibadah ini mas. Perspektif adil itu adalah sebuah pemberian hak kepada secara profesional kepada yang bersangkutan yang memang benar-benar membutuhkan. Iya, kalau bentar, ini saya uji dengan undang-undang ya. Surat keterangan bersama Mendagri atau Menteri Dalam Negeri dalam masalah ini, beliau dengan jelas dalam pasalnya bahwa yang namanya pendirian rumah ibadah ini harus didasari atas kebutuhan, harus didasari. Anda baca sendiri dalam itu. Oke. Dan yang selanjutnya saya kasih logika yang sangat sederhana. Sampean ikut debat kondon disyaratkan tidak boleh membawa teks ke sini. Itu memberatkan ya, jujur saja.
berat, tapi sama tetap ikut, berarti pro berarti kan? Sama tetap ikut, sehingga apa? Yang namanya syarat itu yaitu harus dipatuhi terhadap semuanya, supaya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat, tidak menimbulkan suatu dampak negatif yang lebih besar daripada itu. Oke, baik. Mas kaitkan dengan kebutuhan. Oke. Faktanya di lapangan kita melihat banyak masyarakat atau yang menganut kepercayaan minoritas ini yang pada dasarnya yang membutuhkan tempat ibadah. Sesuai dengan fakta yang Mas sampaikan tadi, itu sudah bertolak belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama Ya, gini, Mas, Anda Mas, katakan izin, bentar, fakta bentar. yang ada di lapangan, kaum minoritas juga butuh tempat ibadah. Ini kalau kita telaah dengan ilmu filsafat sangat cacat. Kenapa? Masjid dengan ukuran mungkin 1 hektar ya, besar lahannya, hanya digunakan untuk beribadah 1, 2, 3 orang. Ini mana sisi kebutuhannya? 3 orang cukup beribadah di rumah masing-masing. Fakta sejarah yang nggak mungkin ada bertentangan dengan baik Mas, nilai terima kasih ya. Faktanya Mas, kaum ya yang beragama selain agama Islam, jangan kita menilai agama Islam. Agama Kristen contohnya, ketika berada di wilayah Islam ingin mendirikan rumah ibadah itu terasa sangat sulit Mas. Begitupun agama Islam saat berada di kalangan Kristen, sehingga ini undang-undang sudah menciptakan Oleh karena itu, karena kesulitan tersebut, maka jangan perlu perizinan rumah ibadah, dirikan saja, karena hal itu bisa menambah kesulitan yang kedua. Pertama gini, yang pertama harus paham kaidah ad-darar yuzalu. Ad-darar yuzalu. Jika ada kaum minoritas berusaha untuk mendirikan rumah ibadah, tapi pendirian rumah ibadah ini hanya akan mendapat dampak negatif. Sejarah Islam menjelaskan. Baik, tidak ada dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pendirian rumah ibadah ini. Tidak ada satupun pendirian rumah ibadah menimbulkan dampak negatif. Anda belum baca berita pendirian rumah ibadah di Lebak, pendirian masjid di Papua. Itu semua mendapatkan penolakan dari masyarakat. Akhirnya apa? Bentrok mereka. Terus fakta yang lain ini. Yang selanjutnya, masalah gereja di Cilegon. Itu juga sama, masalahnya perizinan. Dan juga di daerah Tapanuli. Itu juga sama. Rumah ibadah dihancurkan gara-gara perizinan. Ini kan iya, konflik. masalah perizinan kan. Perizinan ada masalah perizinan. Bukan masalah itu gara-gara dia tidak memenuhi syarat. Dia langsung mendirikan ibadah tanpa memenuhi syarat yang ada. Syarat memberatkan bagi mereka Mas. Sampean dari lantai 4 syaratnya mau sholat harus wudhu. Turun ke lantai 1 berat, itu tetap harus dilakukan. Nggak bisa kita samakan dia dengan syarat itu. Kalau itu syaratnya syarat dari agama itu pasti qat'i. Kalau ini syaratnya bukan dari agama tapi pemerintah bisa juga menimbang baik buruknya kemaslahatan bagi rakyat. Anda kayaknya salah dalam memahami fakta ya. Kejadian di Cilegon dan di Tapanuli ada keributan bukan karena ada undang-undang, tapi karena apa? Ada kaum minoritas memaksakan diri untuk mendirikan rumah ibadah, sehingga penyebab adanya kerusuhan bukan undang-undang, tapi apa? Kaum minoritas yang memaksakan diri, gak patuh kepada undang-undang, termasuk kayak tim kontra. Ya, salah satu penyebab dia memaksakan diri itu adalah bahwa dalam persyaratan tersebut sangat memberatkan bagi mereka. Itu bukti bahwasannya apa? Dalam mendirikan itu harus ada dukungan agar tidak terjadinya kerusuhan. Kan saja begitu. Ya seperti ini Mas, saya jelaskan kembali. Sehingga kalau nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan keizinan itu Mas sangat menyulitkan kata saya. Ya bahwasanya memperoleh 60 dukungan dari masyarakat setempat itu sangat menyulitkan bagi kaum minoritas. Nah, apa contohnya dalam tempat terpencil contohnya kan? Nah, itu sangat sulit untuk mendapatkan perizinan ya, sebanyak. Sekarang masalah kesulitan ya. Saya ingin menelaah kasus ini dari sisi usul fikih karena itu memang bidang kami. Al-masyaqqah dalam teori usul fikih itu ada masyaqqah yang munfakun anhu. Memang diakui keberadaannya. Dia tidak terpisahkan kalau yang munfakun anhu. Jadi ada masyaqqah, ada perbedaan, ada maksud kami ada kesulitan yang memang berdampak kepada hukum dan juga yang tidak. Sekarang saya tanya, pembuatan SIM di Indonesia itu sulit. Apa berarti pemerintah melarang kita untuk berkendara? Bukan. Sehingga gini,
andaikan untuk mendirikan rumah ibadah bagi kaum minoritas itu sulit, bukan berarti pemerintah melarang rakyatnya untuk beribadah ataupun beragama. Baik, kalau Mas analogikan dengan pembuatan SIM, itu jelas sangat berbeda. Kalau pembuatan SIM itu berlaku bagi seluruh orang yang berada di Indonesia, sedangkan kalau pendirian rumah ibadah itu berbeda. Pada agama di Indonesia, analogi yang kami sampaikan memberikan satu kesimpulan, yakni apa? Masyakoh atau kesulitan itu terklasifikasi pada dua hal. Ada yang munfakun andu, memang nggak bisa kita hindari sehingga punya dampak hukum, dan ada yang tidak, sehingga nggak semua kesulitan itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita hanya ingin menghilangkan kesulitan tapi akan justru membawa doror, membawa mafsadah, membawa dampak negatif yang lebih besar, maka kami rasa itu bertentangan dengan nilai usul. Dan dalam kitab Barikoh Al-Mahmudiyah itu ada istilah yaitu al-fitnah. Hiya iqa'un nasi fil ittirab. Kena dan wa huwa haramun. 5 li'annahu fasadun fil ardi. Nah, dengan tidak adanya perizinan itu akan bisa menimbulkan konflik dengan fakta-fakta yang telah kami sampaikan, dan itu termasuk dalam ranah ini. Ketika misalnya undang-undang atau Menak atau Mendagri tidak membuat undang-undang izin pendirian rumah ibadah, itu akan bisa menimbulkan huru-hara, ittirab, itu malah haram. Sehingga makanya supaya tidak menimbulkan kerusuhan yang sangat besar, tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi Indonesia Nusantara ini dengan keberagaman agamanya, yaitu dibuatlah undang-undang untuk bisa mencapai sebuah mufakat bersama, menjalin kedamaian bersama, kerukunan umat beragama. Baik, bisa justru dengan undang-undang ini, Mas, ya, untuk kemudahan-kemudahan yang Mas sampaikan tadi itu nyatanya belum sempurna terwujud. Kenapa seperti itu? Karena di pasal-pasalnya itu merugikan bagi kaum minoritas, kata saya. Ya, seharusnya pemerintah dalam menetapkan undang-undang itu masalah perhatikan kaum minoritas. Saya akan Ya, Mas, kembali kita ke konsep Indonesia itu kaum berkeadilan. minoritas dilarang untuk mendirikan rumah ibadah. Mungkin menurut pemahaman Anda akan merugikan, tapi justru menurut pemerintah hal ini akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan buat dia. Kenapa? Kalau dia memaksakan diri, justru dia yang akan diamuk massa. Dia akan mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. Iya, kalau sehingga pada hakikatnya bukan membawa kerugian, tapi justru membawa kemanfaatan bagi dirinya sendiri. Iya, kalau seperti itu berarti Mas cuma memandang dari satu sisi. Mas cuma memandang dari kaum mayoritas saja. Sedangkan kita di Indonesia tidak hanya kaum mayoritas, banyak loh kaum minoritas. Ya, bagaimana cara Mas memandang kaum minoritas ingin mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah? Kalau seperti itu artinya perlakuan yang sama ya. Anda belum paham kuliah kami di awal tadi ya. Sama itu nggak harus sama dalam arti semua numerik dan proporsional ya, sama di sana maksud kami adalah bagaimana pemerintah bisa menciptakan hak yang mesti Anda punya dua anak, satu anak kecil, yang satu besar. Kemudian kamu kasih uang 100.000 semua, karena anak memahami sama itu harus sama pada numerik. Gak bisa dianalogikan dengan anak kecil. Maka gini, karena kepercayaan itu kesamaan sebagaimana teori Aristoteles tadi. Kesamaan sebagaimana teori Aristoteles tadi dipandang dari dua hal. Satu, kesamaan numerik. Yang kedua, kesamaan proporsional. Kita punya anak kecil, gak mungkin kita kasih uang saku sama dengan anak yang besar. Kaum minoritas gak mungkin kita kasih peraturan dan juga hak yang sama dengan kaum mayoritas. Dan ini kalau masuk mewujudkan keadilan. Ya, kalau seperti itu hanya menguntungkan bagi kaum mayoritas, kata saya. Untung dan tidak itu kita harus pasrahkan kepada yang paling berat dan yang tahu. Siapa? Pemerintah. Sebab apa? Kami katakan sekali lagi, kaum minoritas dilarang oleh pemerintah untuk mendirikan rumah ibadah justru membawa kemanfaatan bagi dirinya. Apa? Terhindar dari penolakan, terhindar dari diskriminasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sekali lagi, dari tadi Anda itu mencoba untuk menolak teori-teori Islam dalam pembahasan kita, padahal di akses kami baca resmi pernyataan dari Badan Pembina Hukum Nasional, Indonesia itu menganut 3 sistem.
Civil Law, hukum adat, dan hukum Islam. Anda bisa cek itu di laman resmi Badan Pembina Hukum Nasional. Sehingga dalam membahas hukum, membahas debat konun, Anda nggak bisa memisahkan hukum Islam dari pembahasan kita. Iya, saya sedari tadi Mas, saya nggak pernah mempermasalahkan tentang permasalahan hukum Islam. Ya, saya tidak pernah mempermasalahkan masalah hukum Islam. Dari tadi saya menyampaikan kalau begitu gini, sesuai dengan saya sampaikan satu sejarah Islam. Iya. Di mana di zaman Nabi ada kejadian yang terkenal dengan istilah Masjid Dirar atau Dirar. Masjid Dirar ini adalah tempat ibadah yang didirikan oleh sebagian kaum munafik, tapi tujuannya bukan untuk mewujudkan kerukunan, bukan untuk mewujudkan kebebasan beragama, hanya akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Apa kata Nabi? Hancurkan saja, itu perintah Allah. Sehingga gini, dari cerita atau sejarah Islam tadi, yakni cerita Masjid Dirar, bisa kita simpulkan pendirian rumah ibadah, meskipun itu rumah ibadah Islam, kalau hanya membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar, hancurkan saja. Oke, Mas menilai dampak negatif itu bagi kaum mayoritas? Enggak, minoritas juga. Enggak, kalau seperti itu Mas cuma menilai dari satu perspektif. Saya kasih analogi sederhana tadi. Satu lagi Mas. Ada kaum minoritas. Satu lagi. Ya, toleransi beragama. Toleransi beragama. Ya, dari mana Mas bisa menerapkan toleransi beragama? Kalau Mas memberikan pernyataan seperti itu. Oke, ya, kita berkaitan dengan pertanyaan Anda terkait toleransi beragama. Saya kasih kuliah lagi ya. Toleransi beragama itu harus kita pahami. Apabila kita bertemu dengan non-muslim, kita tidak memaksa dia untuk mengikuti agama kita, kita juga tidak melarang dia untuk mengamalkan ajarannya. Itu toleransi beragama. Lakum dinukum waliyadin. Lah, pemerintah tidak pernah memaksa rakyatnya untuk masuk agama Islam. Begitupun sebaliknya. Akhirnya gini, toleransi beragama tetap terwujud meskipun undang-undang ini ada. Nah, seperti ini Mas. Kembali kami berpijak, kenapa undang-undang ini tidak perlu diterapkan? Karena dalam undang-undang ini nanti akan terjadi ketidakadilan. Ya. Di mana ketidakadilannya? Kenapa di kaum Islam saja yang seolah-olah kaum Islam saja yang diberi perizinan untuk mendirikan rumah ibadah. Sedangkan kaum minoritas seperti Papua Barat, ada kasus umat Islam minoritas yang nggak mampu mendirikan rumah ibadah, masjid. Itu beda kondisi Mas. Undang-undang ini nggak hanya menyasar orang Islam maupun non Muslim. Isunya bukan berkaitan dengan agama, tapi apa? Mewujudkan kerukunan bersama. Iya, dalam mewujudkan kerukunan bersama itu, Mas, kita mesti tidak bisa memaksakan, ya, tidak bisa memaksakan seseorang itu kepada aturan sehingga dia bisa menjalankan kerukunan itu. Kan bisa-bisa saja, ya, dia mendirikan rumah ibadah, nanti terjadi kerukunan, bisa-bisa saja. Sedangkan dengan adanya aturan itulah yang membuat mereka terjadi percekcokan. Ya, kalau ada rumah ibadah yang didirikan tidak memenuhi aturan ini, kemudian tidak ada yang namanya kehancuran, malah tercipta kerukunan, berarti di sana ada dukungan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah tersebut. Bukan masalah pendirian rumah ibadahnya, Mas. Masalah kerukunan itu kita kaji pada hal yang kedua. Hal yang pertama yang kita kaji adalah bahwa perizinan rumah ibadah tidak perlu dilakukan. Karena kalau rumah ibadah ini sudah bisa berdiri sesuai dengan selayaknya tanpa ada perizinan yang menyulitkan kaum minoritas, sehingga nanti kerukunan itu menjadi hal yang kedua. Hal yang kedua bukan dipertimbangkan dari yang pertama. Coba tim kota begini. Akan saya kasih satu hipotesis begini. Kerukunan bisa terwujud dengan cara menyatunya kita dengan masyarakat seperti itu. Iya, karena ketika ada rumah ibadah tanpa mengikuti izin ini, syarat ini didirikan di suatu desa, kemudian masyarakat tidak mendukungnya terhadap pendirian rumah ibadah tersebut. Kemudian itu akan terwujud. Kemudian ketika tidak ada dukungan, maka akan terjadi yang namanya bentrokan antar umat beragama. Apakah ini yang dinamakan kerukunan? Kan
logikanya sebenarnya Mas sudah menjawab pertanyaan Mas sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau ada perizinan dengan segala A, B, C, D, seluruh persyaratan-persyaratan yang menyulitkan, artinya nanti akan terjadi kebentrokan. Sehingga dengan sebab akan terjadinya kebentrokan tadi, jangan pakai aturan, dirikan saja rumah ibadah itu. Sudah. Ya, kalau dalam usul fikih Anda itu menggunakan qaul bil mujab, menyampaikan dalil diulang-ulang tanpa menyelesaikan permasalahan. Iya. Apabila ada fakta-fakta sosial di Indonesia, di Tapanuli, di Cilegon, di Aceh, di Lebak yang kami sampaikan tadi, karena kaum minoritas memaksakan diri untuk mendirikan rumah ibadah, akhirnya banyak rakyat yang menolak. Apakah pemerintah harus membiarkan saja? Jelas tidak. Terima kasih. Waktu kita sudah selesai. Silakan ambil nafas terlebih dahulu. Ya, tenangkan pikiran, tenangkan hati. Terima kasih atas perdebatannya yang luar biasa. Terakhir, silakan sampaikan closing statement dari kelompok pro terlebih dahulu, kemudian disusul closing statement dari kelompok kontra. Silakan. Dewan Hakim yang kami hormati, tim kontra yang semoga mendapat ridho ilahi. Dari diskusi kali ini ada beberapa hal yang mungkin sependek kami mendengarkan bisa kami simpulkan. Pertama, Undang-Undang Dasar yang ada di negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Kedua, dalam Pancasila keadilan juga dijunjung tinggi. Namun, keadilan ini harus kita pahami secara proporsional. Sebagaimana teori Aristoteles berkaitan dengan keadilan, kita pandang dari sisi numerik dan juga proporsionalnya. Apabila ada kaum minoritas yang tidak butuh untuk mendirikan rumah ibadah, maka bukan sebuah kebaikan apabila pemerintah membiarkannya. Dan yang ketiga, kalau kita kaji menggunakan teori usul fikih, di mana salah satu hujah yang bisa dipakai adalah ijma. Undang-undang ini dibuat atas dasar kesepakatan perwakilan seluruh agama yang ada di Indonesia, sebagaimana konferensi yang dilakukan 11 kali pada 21 Maret tahun 2006. Kemudian poin yang keempat yang kami sampaikan, sebagaimana keterangan Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Al-Jihad bin Islam, bahwa pendirian rumah ibadah harus didasari atas kebutuhan. Sehingga dengan beberapa kesimpulan tadi, kami Mahat Ali Liriboyo mendukung penuh undang-undang izin pendirian rumah ibadah yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan juga Mendagri. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator, kemudian kepada tim pro yang sudah menyampaikan pendapatnya kepada kita bersama. Namun menurut kami itu sangat tidak kami setujui. Ya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari perdebatan kita pada pagi hari ini, kami berpegang kepada pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya setiap warga negara berhak menganut kepercayaannya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan tersebut. Maka konsekuensinya, jika seseorang itu diizinkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, maka secara tidak langsung negara itu sudah memberikan izin kepadanya untuk mendirikan rumah ibadah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Pendirian Rumah Ibadah dari SK bersama Mendagri dan Menteri Agama nomor 8/9 tahun 2006 pasal 14 ayat 2 poin A dan B, itu sangat menimbulkan kesulitan bagi kaum minoritas. Kenapa? Minoritas itu dibagi kepada dua, ada minoritas segi penduduk, ada minoritas segi kepercayaan, sehingga dengan kaum minoritas tersebut sangat menyulitkan baginya untuk mendirikan rumah ibadah. Kemudian ridho bima yatawalladu minhu, bahwasanya ketika peraturan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka konsekuensi yang terjadi itu harus terwujud dari apa yang disampaikan tersebut. Ketika negara memberikan keizinan untuk menjalankan ibadahnya, maka negara secara tidak langsung juga mesti mengizinkan seseorang itu untuk mendirikan rumah ibadah tanpa ada perizinan yang sangat menyulitkan bagi kaum minoritas.
Kemudian mungkin itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan sampaikan salam penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perdebatan kali ini, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada moderator, dewan juri, dan terima kasih pada semangat para penonton semua. Semoga bisa husulul manfaatil ilmi buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman kami dari tim pro yang sudah berbagi ilmunya kepada kami bersama, walaupun itu menurut kami kurang setuju ya. Kemudian begitu juga dengan Bapak Ibu Dewan Juri, kepada Bapak Moderator, kemudian kepada hadirin dan hadirat yang hadir di majelis kita pada hari ini. Semoga majelis kita hari ini mendapatkan berkah dan kita mendapatkan ilmu dan banyak pengalaman dari apa yang kita perdebatkan pada hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bersama selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kedua tim. Jangan salaman. Salam. Iya, sampai di sini. Sampai di sini. Foto bersama kalau bisa. Boleh. Foto bersama ya. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Oke, mantap.